Shalom anak-anakku yang dikasih Tuhan, apa kabar kalian semua hari ini? Bapak berdoa, kiranya Tuhan selalu memberkati kalian dengan berkat kekuatan, kesehatan, sukacita daripada Tuhan Yesus. Ya, hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen. Bapak mengucapkan selamat buat kalian semua karena kalian sudah naik ke kelas 3 ya. Selamat buat kalian dan kalian perlu bersyukur kepada Tuhan. Kalau saat ini kalian bisa naik ke kelas 3 itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah bukti bahwa Tuhan memberkati kalian. Dan Bapak berpesan supaya kalian semua yang saat ini sudah naik ke kelas 3 itu berarti kalian sudah semakin bertambah besar, ya, semakin bertambah usia, semakin dewasa, ya. Harus ada perubahan, ya, dari sikap yang mungkin di kelas 2 kemarin masih cengeng, ya, masih nakal, masih malas-malasan belajar, ya. Tetapi ketika kalian sudah naik kelas 3, berarti kalian harus berubah menjadi anak yang lebih baik lagi. Ya, tetap menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, menjadi berkat buat mama, menjadi berkat buat papa, menjadi berkat buat kakak maupun adik, bahkan menjadi berkat buat semua orang. Haleluya. Anak-anakku dikasih Tuhan, kita akan memasuki pelajaran agama Kristen, tetapi Bapak minta supaya nanti kalian membuat video perkenalan ya. Perkenalkan nama kalian ya, dan kelas 3 apa ya. Perkenalkan itu ya. Nanti buat video melalui handphone kalian dan nanti kalian kirim ke WhatsApp Bapak. Dan Bapak mau bikin video kelas ya, nanti di dalam video ini akan Bapak kumpulkan ya, makanya waktu membuat video ini pakailah pakaian yang bagus ya, boleh pakai seragam sekolah atau pakaian bebas, yang penting tampil sebagus mungkin, pakai baju yang sebagus mungkin ya. Oke. Hari ini sebelum kita masuk dalam pelajaran agama Kristen kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu ya. Kita mau angkat satu pujian buat Tuhan di layar monitor handphone kalian ya. Ini ada teks yang sudah Bapak sediakan ya. Kalian boleh melihat lagunya, yaitu judulnya adalah Waktu Tuhan. Ya, nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kalian. Sebagai pujian yang kita persembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan sekali lagi, bila kau izinkan. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi lebih sungguh katakan, bila kau izinkan.
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, hari ini kita masih belum bisa belajar dengan tatap muka, ya, karena bangsa kita sedang dilanda dengan pandemi COVID-19, ya. Dan kita berdoa bagi bangsa kita supaya Tuhan pulihkan, Tuhan lalukan segala sakit penyakit yang ada sehingga kita boleh kembali melakukan kegiatan belajar tatap muka. Anak-anakku ini kasih Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan kita tahu bahwa kalau Tuhan segala izinkan, Tuhan juga akan menolong umatnya yang selalu berharap dan mengandalkan Tuhan. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, mari sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita menundukkan kepala kita dan kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, karena hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu, sehingga anak-anak-Mu boleh naik ke jenjang yang lebih tinggi, anak-anak boleh naik ke kelas 3, itu semua karena pertolongan Tuhan, dan hamba berdoa kiranya Tuhan terus memberkati anak-anak-Mu dengan kekuatan, kesehatan, dan kepintaran, kecerdasan, hikmat yang daripada Tuhan. Kalau hari ini anak-anak-Mu akan belajar kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran, supaya anak-anak-Mu mengerti, memahami setiap kebenaran firman-Mu, dan dimampukan untuk melakukan di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu sebagai guru, supaya boleh menyampaikan materi dengan baik Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan dengan baik.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan proses pembelajaran hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, Bapak berharap kalian tetap semangat mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Kristen, ya, dan juga mata pelajaran yang lain, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan tetap semangat di dalam belajar, ya. Hari ini kita belajar, ini judul bukunya yaitu Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, ya. Kita masuk dalam pelajaran 1 anak-anakku yang kasih Tuhan, yaitu temanya adalah Allah hadir dalam alam semesta, ya. Ya, temanya atau judulnya hari ini adalah Allah hadir dalam alam semesta. Ya, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kiranya anak-anak semuanya membuka Alkitab, ya. Semuanya membuka Alkitab dan kita akan baca bersama-sama. Kalau di dalam buku ini kita diperintahkan untuk membaca firman Tuhan, ya, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 11, tetapi Bapak meminta kita, ya, hari ini membaca kitab Kejadian pasal 1, pasalnya sama, tapi ayatnya yang Bapak tambah, ya. Kalau di sini sampai ayat 11, tetapi Bapak minta kita membacanya sampai ayatnya yang ke-31. Nih, ya. Di layar monitor ini Bapak sudah sediakan ayat firman Tuhan yang akan kita baca. Kalian boleh membacanya melewati layar monitor, tetapi kalian juga bisa membacanya di dalam Alkitab kalian masing-masing, ya. Ayo kita baca bersama-sama. Bapak akan baca, kalian juga ayo baca bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Kejadian pasal 1. Judulnya adalah Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Ayat 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian, lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat semuanya itu baik. Ya. Ayat 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian, ya, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah dan berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik,
jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Ayat 14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian, maka Allah menjadikan semua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar menguasai siang dan yang lebih kecil menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi, di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhlah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Haleluya. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita sudah membaca satu perikop firman Tuhan yang sangat panjang dari ayat 1 sampai ayat yang ke-31 ya. Anak-anak yang kasih Tuhan, ayat firman Tuhan ini menjelaskan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ya. Ya, kita tahu bahwa melalui kebenaran firman Tuhan ini bahwa dunia ini ada penciptanya. Dan pencipta langit dan bumi ini adalah Tuhan Allah, anak-anakku ini kasih Tuhan. Oh, sungguh luar biasa ya. Dunia yang begitu besar ya. Dan segala isinya ini diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah.
itu berarti bahwa Allah itu sungguh luar biasa. Dia adalah Allah yang maha besar. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Karena dia sanggup melakukan perbuatan yang ajaib, menciptakan dunia dan segala isinya. Ya, jadi tidak ada satu orang pun yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Ya, sehebat apapun manusia di dunia ini, tidak ada yang bisa melebihi kuasa Tuhan. Anak-anak kasih Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa itu adalah Allah yang hadir dalam alam semesta. Karena dia adalah Allah yang menciptakan. Ya, dia ada di tengah-tengah alam semesta ini. Dia hadir, dia menciptakan segala sesuatunya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, melalui bacaan firman Tuhan di sini, ya kita melihat bahwa pada awalnya itu Tuhan menciptakan langit dan bumi, tetapi langit bumi itu belum berbentuk, masih kosong, masih gelap gulita, masih diselimuti dengan samudera raya, ya. Dan Tuhan mulai menciptakan, mengatur, ya, mengatur dunia ini sehingga dunia ini menjadi dunia yang sungguh amat indah, yang bisa ditinggali dan ditempati oleh manusia. Ya, sampai hari ini kita bisa tinggal di dunia ini karena perbuatan Tuhan, karena kuasa Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita melihat dalam penciptaan ini, ya, dari hari pertama dikatakan ada hari pertama sampai hari yang ketujuh, ya. Dan penciptaan itu hari yang pertama sampai hari yang keenam, Tuhan, ya. Tuhan menciptakan itu dari hari pertama sampai hari yang keenam, dan hari yang ketujuh itu Tuhan berhenti menciptakan, Tuhan beristirahat, Tuhan memberkati apa yang diciptakan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, perlu kalian ingat, ya, bahwa pada hari pertama yang Tuhan ciptakan itu apa, anak-anak? Ya, dari bacaan firman Tuhan ini, hari pertama itu Tuhan menciptakan apa? Halo? Siapa tadi baca firman Tuhan? Ya. Hari pertama Tuhan menciptakan apa? Anak-anakku yang dikasih Tuhan? Halo? Hari pertama Tuhan menciptakan, ya? Tuhan menciptakan hari pertama, ini lihat jari Bapak, hari Bapak, ya, jari Bapak, ya. Hari pertama Tuhan menciptakan terang, ya, dan memisahkan terang itu dari gelap, ya. Jadi Tuhan membuat terang hari pertama dan menjadikan yang terang itu siang dan yang gelap itu malam, ya. Nah, terus hari kedua Tuhan menciptakan apa, anak-anakku yang kasih Tuhan? Tuhan menciptakan cakrawala, ya. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala, ya. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala, yaitu yang disebut juga atau dinamai juga dengan langit, ya. Cakrawala, ya, yang memisahkan antara air yang di atas dan air yang di bawah, ya. Dan hari yang ketiga, anak-anakku yang dikasih Tuhan, ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ketiga Tuhan menciptakan daratan dan lautan, ya. Daratan adalah tempat, ya, yang akan menjadi tempat tinggal manusia, juga akan menjadi tempat binatang, segala jenis binatang darat, juga akan menjadi tempat tinggalnya segala jenis tumbuh-tumbuhan, ya, itu darat. Sedangkan di laut itu dipenuhi dengan air, dia akan menjadi tempat tinggal segala jenis binatang air seperti ikan dan lain sebagainya. Anak-anak yang kasih Tuhan, Tuhan tidak berhenti hanya pada hari yang ketiga, tetapi Tuhan juga terus menciptakan. Hari yang keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit, ya. Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, bisakah kalian menyebutkan benda-benda penerang yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan taruh di langit itu apa saja? Ayo, kalau manusia menciptakan lampu, ya, lampu listrik, ya, itu hanya bisa menerangi paling-paling
di kamar ya, di ruangan dengan ukuran-ukuran tertentu ya, tetapi tidak bisa menerangi semua alam semesta ini. Tetapi Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit yang begitu luar biasa, yang sanggup menerangi seluruh permukaan bumi ini. Anak-anak kasih Tuhan, ya. Apa saja sih kira-kira yang diciptakan oleh Tuhan, benda-benda penerang itu? Yang benda penerang yang bisa kita lihat pada siang hari yaitu adalah matahari, ya. Kalau malam kita lihat yaitu adalah bulan, ya, dan bintang-bintang. Bulan cuma satu, tetapi bintang-bintang ada begitu banyak dan kita nggak bisa menghitung jumlahnya. Anak-anak kasih Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Dia hadir dalam alam semesta ini. Dia menciptakan benda-benda penerang. Oh, luar biasa. Ajaib. Tidak ada yang bisa menandingi kuasa Tuhan, anak-anak kasih Tuhan ya. Yang kelima, apa yang Tuhan ciptakan? Ya, pada hari yang kelima Tuhan menciptakan segala jenis binatang yang hidup di air. Ya, ada ikan, ya, ada kepiting, ya, ada belut, ya, ada udang, ya, dari ikan kecil, ikan teri, sampai ikan paus yang besar, ya. Semua Tuhan ciptakan, anak-anakku yang kasih Tuhan. Dan pada hari yang kelima itu juga Tuhan bukan hanya menciptakan binatang-binatang yang hidup di air, tetapi Tuhan juga menciptakan binatang-binatang yang ada di udara, yang berterbangan di udara, ya, seperti burung, ya. Ada apa lagi yang berterbangan, ya, seperti kupu-kupu, ya, capung, ya, lebah, ya, yang berterbangan, apalagi pesawat. Oh, bukan. Pesawat bukan diciptakan Tuhan, ya. Pesawat itu bukan makhluk hidup. Itu pesawat diciptakan manusia dari besi, ya. Ya, itu bukan diciptakan Tuhan, tetapi bahan-bahannya disediakan oleh Tuhan, ya. Apalagi yang ada di atas, ya, yang berterbangan, apalagi nyamuk atau apa, ya. Pokoknya segala jenis binatang yang ada di udara itu Tuhan ciptakan pada hari yang kelima. Dan pada hari yang keenam Tuhan menciptakan segala jenis binatang yang hidup di darat, ya. Binatang ternak, ya, seperti apa? Seperti kambing, sapi, singa, ya, apalagi kelinci, ya, apalagi banyak, ya, ular, ya. Itu pada hari yang ke-6. Dan pada hari yang ke-6 yang paling akhir, ya, itu Tuhan menciptakan manusia. Ya, manusia pertama yang Tuhan ciptakan adalah Adam, dan manusia yang kedua yang Tuhan ciptakan adalah Hawa. Ya, dan Tuhan menempatkan manusia itu di sebuah taman yang sangat-sangat indah, namanya adalah Taman Eden. Ya, disinilah kebaikan Tuhan atas kehidupan manusia itu begitu nyata, anak-anak kasih Tuhan. Kenapa? Karena manusia diciptakan pada hari yang terakhir. Ya, itu berarti bahwa apa yang dibutuhkan oleh manusia itu sudah tersedia. Coba bayangkan kalau manusia diciptakan pada hari yang pertama. Wah, dia masih kegelapan. Ya, masih gelap, nggak bisa lihat, anak-anakku dikasih Tuhan. Dia belum ada makanan, belum ada sayuran, belum ada buah-buahan. Waduh, kelaparan mungkin, ya. Belum ada daratan, mungkin berenang-berenang, ya. Tetapi Tuhan menciptakan manusia itu pada saat yang terakhir. Itu berarti bahwa Tuhan, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tahu apa yang diperlukan manusia. Ya, jadi anak-anakku ini kasih Tuhan, kalau kita ada di dunia ini, itu sudah dirancang oleh Tuhan, dan setiap keberadaan kita
itu Tuhan tahu dan Tuhan akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Ya, anak-anakku kasih Tuhan, itulah buktinya bahwa Allah hadir ya dalam alam semesta ini karena Dia yang menciptakan, dengan firman-Nya Dia menciptakan alam semesta ini dan dengan tangannya sendiri Dia membentuk manusia. Itu luar biasa, anak-anak kasih Tuhan, bahwa alam semesta ini terjadi itu karena ada campur tangan Tuhan, karena ada kehadiran Tuhan. Demikian pula kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu adalah karena ada campur tangan Tuhan. Haleluya. Anak-anak yang kasih Tuhan, mari kita perhatikan monitor ini ya. Kita akan melihat di sini pelajaran kita ya. Allah hadir dalam alam semesta. Ya, ini ada teks lagu, ya ada syair lagu yang melalui syair ini kita bisa belajar. Ada artinya, ada makna daripada syair ini ya. Sebenarnya ini harus kita nyanyikan ya, tetapi karena pada awal sebelum masuk pelajaran tadi sudah kita menyanyikan lagu pujian buat Tuhan dan kita mau pelajari arti daripada lagu ini saja ya. Di sini teman-teman, sebelum kita mulai pelajarannya, kita bernyanyi dan berdoa ya. Kita sudah lakukan menyanyi dan berdoa tadi. Nah, ini lirik lagu ini berkata begini, Tuhan pencipta semesta. Ini lagu pujian ini menjelaskan bahwa yang menciptakan ya alam semesta ini adalah Tuhan, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Ya, Dialah pencipta, ya. Tuhan menciptakan semesta. Tuhan pencipta semesta. Jadi yang menciptakan alam semesta ini, dunia ini adalah Tuhan. Jangan pernah ragu ya. Kaulah yang maha mulia. Oleh karena itu, karena Dia yang menciptakan langit dan bumi ini, maka Tuhanlah yang maha mulia, maha tinggi, maha agung, maha kuasa ya. Segala sesuatu tentang Tuhan itu selalu maha, ya, yang paling besar, ya, melebihi dari segala sesuatu. Ini katakan sungguh besar karunia yang Kau berikan, kasih-Mu nyata, terjelma di sinar surya yang cerah. Nah, anak-anakku dikasih Tuhan, pujian ini menjelaskan bahwa Tuhan itu kasih-Nya amat besar bagi kehidupan kita. Melalui apa? Melalui apa yang Dia ciptakan. Melalui matahari, dengan matahari yang Tuhan ciptakan, kita bisa menikmati cahayanya yang menerangi kehidupan kita, juga sinarnya itu kita sangat butuhkan. Ya, apalagi hari-hari ini, di masa pandemi ini, kita membutuhkan vitamin D, ya, yang sangat baik buat tubuh kita, dan kita hanya dapat peroleh melalui sinar matahari. Itu luar biasa. Ya, selain dia menjadi terang, tetapi dia juga menjadi sumber energi, juga sumber vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Makanya kita kalau pagi-pagi kita harus berjemur ya, jangan di rumah saja ya, berjemur ya sampai matahari pagi itu bagus ya. Katakan melalui lirik ini, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri, puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri ya, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Jadi dikatakan di sawah ya, di tuaiannya ya, orang yang petani ya, dia menanam padi sampai menuai, itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya, setiap kita memakan nasi ya. Nasi itu dari apa? Dari padi. Anak-anakku yang kasih Tuhan. Nah, karena Tuhan memberkati pekerjaan Pak Tani sehingga bisa memanen hasilnya dan akhirnya mengolah padi mereka menjadi beras, dan beras itu dimasak menjadi nasi. Sampai hari ini kita bisa makan nasi, itu karena kemurahan Tuhan. Kan yang menciptakan tanaman, tumbuhan itu adalah
Tuhan. Makanya kita bersyukur, ya, puji syukur, terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau berikan. Jadi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Inilah maksud atau makna atau arti daripada lirik lagu ini yang menjelaskan bahwa Tuhanlah pencipta alam semesta ini. Dan melalui karyanya kita mulai merasakan kasih-Nya, merasakan kebaikannya, dan dengan merasakan kebaikannya itu kita bisa menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita masuk ke bagian A, pengantar ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sungguh indah alam raya ciptaan Allah ini. Dari kisah tentang penciptaan alam, kita mengetahui bahwa Allah begitu baik kepada kita. Ia menciptakan semua yang ada di dunia ini untuk manusia. Ya, itu luar biasa. Ini satu kebenaran yang luar biasa, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Ya, bahwa apa yang diciptakan Tuhan itu sesungguhnya semua diciptakan untuk kehidupan manusia. Makanya Tuhan menciptakan manusia pada hari yang terakhir, ya. Kenapa? Supaya apa yang dibutuhkan manusia itu sudah tersedia, ya, supaya manusia itu tidak kekurangan, ya, supaya hidup manusia itu bisa mengalami kesejahteraan, ya, mengalami sukacita. Itulah rencana Tuhan, anak-anak kasih Tuhan, ya. Di sini apa buktinya? Tuhan menciptakan yang pertama tadi terang, yang diberi nama siang, diciptakan supaya manusia bisa bekerja, ya. Tuhan pertama kan menciptakan terang, dan terang itu sangat kita butuhkan sebagai manusia. Dengan terang kita bisa bekerja. Ya, kalau kita siang kan bisa pergi, ya, bisa pergi berolahraga, bisa belajar, orang tua bisa kerja, ya, pada siang hari. Manusia banyak melakukan aktivitas dan pekerjaannya pada siang hari. Pada saat terang, ya, kalau gelap bagaimana bisa bekerja, ya. Dan gelap yang diberi nama malam diciptakan supaya manusia beristirahat. Jadi terang Tuhan ciptakan berguna untuk manusia, gelap yang dinamakan malam itu juga berguna. Ya, di malam hari kita bisa beristirahat, ya. Oh, haleluya. Kalau Tuhan nggak ciptakan malam, kita bingung nanti, ya. Di kita kalau terang terus dan kita bingung. Dikiranya ini masih siang terus, kan, kita kerja kelelahan, kecapean, akhirnya kita akan sakit, anak-anak kasih Tuhan. Jadi Tuhan itu luar biasa. Tuhan ciptakan, ya, ada terang, ada gelap, itu malam. Ya, artinya seimbang, ya. Terus ada apa lagi nih yang Tuhan ciptakan? Tadi udah Bapak sebutkan, ya. Langit, ya. Untuk membatasi air yang ada di atasnya dan air yang ada di bumi. Langit itu tempat meletakkan matahari, bulan, dan bintang-bintang, ya. Langit juga Tuhan ciptakan ada tujuannya, anak-anakku dikasih Tuhan, yaitu untuk memisahkan air yang di atas dan air yang ada di bawah. Karena pada awalnya dunia ini masih diselimuti dengan samudera raya. Tetapi dengan ada cakrawala, maka ada ruang terbuka, ya, ada airnya terpisah yang ada di atas dan yang di bawah, ya. Dan langit itu Tuhan gunakan untuk apa? Dikatakan untuk meletakkan benda-benda penerang seperti matahari, ya, ada bulan dan bintang-bintang. Oh, semua bermanfaat, ya, semua berguna, ya. Coba kalau nggak ada langit, ya, terus matahari diletakkan di bumi, gosong kita, kebakar kita. Coba bayangkan aja matahari yang begitu jauhnya dari bumi aja masih terasa panas, apalagi diletakkan di bumi. Buminya akan hangus, ya. Nggak mungkin kita bisa hidup, tetapi Tuhan itu luar biasa. Tahu Dia meletakkan benar-benar penerang itu di tempat yang tepat. Anak-anak dikasih Tuhan. Selanjutnya, nomor 3, laut dan daratan. Ya, apa gunanya laut dan daratan? Apa manfaatnya laut dan daratan, ya? Laut dipergunakan untuk berlayar. Siapa yang pernah naik kapal? Ya, kalau Bapak pulang ke Sumatera itu nyebrang,
ya, dari pelabuhan Merak ke Bakahuni itu naik ferry, berlayar, ya, di atas laut, ya. Mungkin ada yang anak-anak yang berasal dari Medan, Manado, mungkin kalau pulang kampung selain naik pesawat juga bisa naik kapal, ya, tapi berhari-hari. Ya, ya bisa untuk berguna untuk berlayar, ya. Terus tempat nelayan mencari ikan guna memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jadi ada laut, ada nelayan yang mencari ikan. Selain untuk nelayan itu memenuhi kebutuhannya, dia juga memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan. Setiap hari kita makan ikan. Benar apa benar? Betul apa betul, ya? Setiap hari kita butuh ikan untuk lauk, ya. Dan kita nggak pernah ke laut nangkap ikan. Ya, yang nangkap itu nelayan. Ya, ikan-ikan di laut itu sangat kita butuhkan. Nah, dengan adanya laut ada ikan-ikan di sana, ya, sehingga kita bisa makan ikan laut, ya. Itu sangat berguna, ya, sangat bergizi buat kita, ya. Terus apa lagi nih? Saat ini laut juga menjadi tempat wisata taman laut. Selain untuk berlayar, untuk nangkap ikan, ternyata laut itu juga saat ini menjadi tempat wisata. Adik-adik, anak-anakku ini kasih Tuhan. Ya, kalau kita melihat, kalau Bapak sih lihat pernah pergi ke Pulau Seribu itu, ya, itu melihat, wah, luar biasa pemandangannya. Karangnya itu luar biasa. Indah, ya, di dalam laut itu indah sekali karangnya, bunga karangnya itu indah sekali. Rasanya tidak bosan-bosan untuk melihat dasar laut itu. Dan ada orang yang lebih lagi yang dapat kesempatan, dia sampai menyelam, ya, menyelam ke dasar laut yang lebih dalam, dia lihat ada banyak bunga karang, ada berbagai macam jenis ikan, ya, pemandangan yang sangat indah. Itu menjadi objek wisata, ya, saat ini. Terus apa lagi? Dan tempat berkeriapan semua jenis binatang di laut, ya, tempat hidup segala jenis binatang laut. Adapun daratan untuk tempat tinggal manusia, tempat bekerja, tempat tumbuhnya tanaman, dan tempat tinggal hewan-hewan. Jadi baik daratan maupun lautan yang Tuhan ciptakan itu sangat berguna secara khusus untuk kehidupan kita sebagai manusia. Tanpa daratan kita tidak akan bisa hidup, ya. Kalau nggak ada daratan kita berenang terus tidak di air terus berenang terus, ya, capek, ya. Kalau sudah capek tenggelam mati, ya. Kita ini bukan ikan, nggak bakalan bisa bertahan hidup di dalam air, ya. Makanya Tuhan ciptakan daratan. Anak-anakku yang dikasih Tuhan. Ada lagi semua jenis binatang di udara dan laut berguna untuk manusia agar manusia bisa mencukupi kebutuhan hidup. Ya. Terus ada lagi manusia, ya, ini Tuhan ciptakan manusia juga ada tujuannya, anak-anak yang kasih Tuhan. Ya, Tuhan menciptakan manusia di dunia ini ada tujuannya. Apa itu tujuannya? Ada gunanya. Yaitu berguna untuk Allah dan sesama manusia. Manusia turut bekerja membantu Allah merawat semua ciptaan Allah dengan baik. Berguna untuk sesama manusia dengan cara saling membantu dan mencintai satu sama lain. Jadi engkau diciptakan di muka bumi ini oleh Tuhan bukan hanya untuk makan, minum, ya, tetapi Tuhan punya tujuan. Tuhan punya punya tugas buat kita, yaitu untuk merawat alam ciptaan yang Tuhan berikan ini, ya. Bagaimana caranya merawat alam semesta? Kita menjaga kebersihan, tidak buang sampah sembarangan. Juga kita diciptakan supaya hidup kita ini berguna untuk sesama, ya. Ya, kita bisa menolong teman kita yang lagi kesusahan, ya, membantu, ya, mungkin dari keluarga, membantu mama, membantu papa, membantu kakak atau adik, ya. Hidup kita harus menjadi berkat. Hidup kita harus berguna untuk orang lain. Jangan nyusahin orang lain, ya. Hidup kita harus bisa menjadi berkat, anak-anakku ini kasih Tuhan. Itu tujuan Tuhan menciptakan kita. Haleluya.
Kita sudah memakai semua ciptaan Allah untuk kehidupan kita. Kita bisa makan, bisa minum, karena Allah yang memberi. Allah minta supaya kita juga menjadi rekan sekerja Allah untuk merawat dan menjaga ciptaan Allah itu. Apakah yang bisa kamu lakukan? Mari bersyukur atas apa yang telah Allah buat untuk kehidupan kita. Anak-anak yang kasih Tuhan, kita bisa makan, minum, ya, menikmati keindahan alam yang begitu luar biasa, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan mau kita menjadi rekan, menjadi teman sekerjanya Tuhan untuk merawat alam ciptaan Tuhan ini. Ya, untuk menjadi berkat buat sesama kita. Anak-anak kasih Tuhan, ya, ini ada gambar, ya, mungkin kakak adik ini pada malam hari dia bisa menikmati keindahan suasana malam yang gelap dengan adanya bulan, ya, ada banyak bintang-bintang, ya, dia memandang, memandang keindahan alam yang luar biasa, keajaiban Tuhan yang luar biasa. Siapa yang di sini yang pernah pada malam hari pergi keluar rumah, terus lihat ke atas, lihat bulan, bintang, terus bilang, Tuhan terima kasih buat bulan, terima kasih buat bintang, Tuhan terima kasih, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Siapa yang pernah mengagumi ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa? Ya mungkin selama ini kita nggak sadari, saudara, anak-anakku nggak nyadari bahwa Tuhan itu begitu baik. Ya, cobalah kalian ya di malam hari keluar menikmati keindahan alam yang begitu luar biasa. Matahari, bintang yang Tuhan ciptakan, sehingga kalian bisa melihat betapa luar biasanya ajaib dan besarnya Tuhan yang kita sembah ini, ya. Pandanglah langit pada malam hari, kamu dapat melihat bulan, bintang-bintang yang tidak terhitung jumlahnya. Sungguh sangat indah, ya. Di sini saya sangat sukacita melihat bintang-bintang di langit pada malam hari dan melihat pelangi yang timbul di sore hari setelah hujan. Terima kasih Tuhan, sungguh Tuhan sangat luar biasa. Ya. Luar biasa. Anak-anak ini kasih Tuhan. Ya. Hari ini Bapak akan akhiri materi pelajaran ini dengan memberi tugas buat kalian semua. Ya, tugasnya adalah ya, satu soal saja, ya. Kerjakan. Tulislah urutan, ya, Tuhan menciptakan alam semesta dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Ya, Tuhan menciptakan apa saja dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6, dan apa yang Tuhan lakukan pada hari yang ke-7. Ya, kalian tulis itu hari pertama Tuhan menciptakan apa, yang kedua Tuhan menciptakan apa, yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, dan apa yang Tuhan lakukan pada hari yang ke-7. Itulah tugas yang Bapak kasih, yang Bapak berikan buat kalian. Tulis di buku tulis kalian. Ketika kalian sudah selesai, foto tugas kalian dan kirim ke Google Classroom. Anak-anak kasih Tuhan, tulis ya di dalam lembar kerja kalian itu, di buku tulis kalian itu selalu tulis namanya, ya, tulis nama, ya, dan tulislah dengan menulis dengan tulisan yang bagus supaya mudah dibaca oleh Bapak. Ya, terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyimak pelajaran hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian, dan kita akan tutup melalui doa. Haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu ini, kami diberitahukan oleh firman-Mu bahwa Engkau-lah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau adalah Allah yang hadir dalam alam semesta ini, Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan ciptakan, karena semua yang Tuhan ciptakan itu untuk kebaikan dan untuk apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ini. Ajar kami, Tuhan, untuk menjadi
anak-anak yang selalu mau menjadi berkat bagi alam semesta ini, juga menjadi berkat bagi sesama, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di mata pelajaran berikutnya. Haleluya.